Di sebuah sudut kota yang tidak terlalu ramai, ada seorang pria bernama Arif. Setiap hari, ia membuka warung mie ayam kecil yang terletak di pinggir jalan. Warungnya tidak terlalu mencolok, hanya sebuah tenda biru yang sederhana, dan papan nama kayu yang sudah agak kusam. Namun, bagi warga sekitar, mie ayam yang dibuat Arif sudah cukup terkenal. Rasanya berbeda dengan mie ayam lainnya, bumbunya gurih dan tekstur mie-nya lembut. Tidak ada yang istimewa dari warung itu, kecuali satu hal, Arif selalu tampak tenang, meski tidak pernah berhenti bekerja keras. Arif memang seorang pekerja keras, tapi seperti kebanyakan orang lainnya, dia punya impian besar. Sejak kecil, Arif sudah bercita-cita untuk memiliki usaha yang berkembang pesat. Namun, semakin hari dia merasa usahanya stagnan. Mie ayam yang dijualnya tetap sama, pelanggan tetap datang, tapi pendapatannya tidak banyak berubah. Tidak jarang ia merasa lelah dan pesimis. Beberapa kali ia mendengar cerita-cerita tentang keberuntungan orang-orang yang tiba-tiba sukses setelah melakukan hal-hal yang dianggap tidak biasa. Suatu malam, saat Arif tengah berkemas untuk menutup warungnya, seorang pria tua datang mendekat. Pria itu tampak berbeda dari yang lain, dengan wajah yang kaku dan tatapan mata yang tajam. Ia mengenakan pakaian serba hitam, yang kontras dengan kesederhanaan warung Arif. "Warung mie ayam kamu memang enak," kata pria tua itu dengan suara serak. "Tapi, kalau kamu ingin sukses besar, kamu harus berani mengambil jalan yang berbeda." Arif yang sedang sibuk membereskan peralatan memasak hanya melirik pria itu, tidak terlalu peduli. "Makasih, Pak. Kalau begitu, saya harus pergi. Sudah hampir tengah malam." Pria tua itu tidak langsung pergi. Ia berdiri di depan warung Arif dan menatapnya dalam-dalam. "Kamu pernah dengar tentang pesugihan sumpit?" tanyanya tiba-tiba. Arif mengernyitkan dahi. "Pesugihan sumpit?" Itu adalah sesuatu yang sudah lama ia dengar sebagai mitos di kampungnya, sebuah cerita rakyat yang sering diucapkan oleh orang-orang yang terdesak oleh kemiskinan. Konon katanya, seseorang bisa mendapatkan keberuntungan luar biasa dengan melakukan pesugihan melalui sumpit yang diberikan oleh seorang dukun. Tapi itu hanya cerita orang-orang yang tidak tahu apa-apa, Arif menjawab sambil tersenyum tipis. Pria tua itu tetap diam beberapa saat, lalu melangkah mendekat dan menyerahkan sebuah sumpit yang terbuat dari kayu hitam. "Ambil ini. Sumpit ini akan membuat usaha kamu berkembang pesat, tapi ada harga yang harus dibayar." Arif menatap sumpit itu ragu-ragu. Ia tidak percaya dengan cerita seperti itu, tapi entah mengapa ada rasa penasaran yang mendorongnya untuk menerima sumpit itu. "Apa yang harus saya lakukan dengan sumpit ini?" tanya Arif, meski hatinya merasa tidak nyaman. "Gunakanlah dengan bijak. Ketika kamu mulai merasa ada yang aneh, jangan ragu untuk berhenti," ujar pria itu sambil menatap Arif dengan pandangan yang sulit dimengerti. Pria tua itu lalu berbalik dan berjalan pergi. Arif hanya bisa mematung, menatap sumpit yang baru saja diberikan kepadanya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan ganjil yang menggelayuti dirinya. Namun, karena rasa penasaran, Arif memutuskan untuk membawa sumpit itu pulang. Pagi harinya, Arif memutuskan untuk membuka warung seperti biasa. Ia merasa tidak ada yang berubah, dan sumpit yang diberikan pria tua itu hanya tergeletak di meja belakang warung. Namun, hari itu, entah mengapa, warung mie ayamnya penuh dengan pelanggan. Bahkan ada beberapa orang yang rela mengantri lama hanya untuk mendapatkan satu porsi mie ayam buatan Arif. Pendapatan hari itu lebih banyak daripada biasanya, dan seolah-olah pelanggan datang seperti angin. Arif merasa bingung, namun juga sedikit lega. Mungkin, sumpit itu memang memberikan keberuntungan. Ia tidak tahu apa yang terjadi, namun untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa bahwa usaha mie ayamnya akan berkembang. Tetapi, perasaan itu tidak bertahan lama. Ketika malam hari tiba, Arif kembali merasa gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan entah bagaimana, ia merasa pria tua itu masih mengawasi dari kejauhan, meskipun warungnya sudah tutup. Sebuah perasaan tak terlukiskan merayapi tubuh Arif, seperti ada sesuatu yang buruk sedang menunggu di balik kejayaan yang baru ia raih.
Sumpit itu tampaknya bukan hanya memberi keberuntungan, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap. Hari-hari berikutnya, kesuksesan Arif terus berlanjut. Setiap kali ia membuka warung, pelanggan datang silih berganti. Bahkan banyak pelanggan dari luar kota yang datang hanya untuk mencicipi mie ayam legendaris Arif. Warung yang dulunya sepi kini ramai, tak hanya di siang hari, tetapi juga malam hari. Arif merasa hidupnya berubah begitu cepat, dan meskipun ia merasa ada yang aneh, ia tidak bisa mengabaikan keuntungan yang datang begitu deras. Namun, semakin lama, Arif mulai merasa cemas. Keberuntungan yang datang begitu tiba-tiba membuatnya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Meskipun uang yang dihasilkan dari usaha mie ayamnya sangat banyak, Arif tidak pernah merasa tenang. Setiap malam ia terjaga, selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak tampak. Suatu malam, saat Arif sedang menutup warungnya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di sudut jalan, tepat di tempat yang biasa pria tua itu berdiri, ia melihat sosok yang sama, dengan pakaian serba hitam. Pria itu berdiri diam, hanya menatap warung Arif dengan tatapan kosong. Perasaan aneh semakin kuat dalam diri Arif. Ia merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia kontrol, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberuntungan semata. Ada beban yang tak terlihat, namun terasa nyata di hatinya. Arif tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Kepalanya dipenuhi dengan pertanyaan dan perasaan tak menentu. Meski warung mie ayamnya semakin ramai dan pendapatannya meningkat drastis, ada yang salah. Kegelisahan itu seperti bayangan yang terus mengikutinya, meski ia berusaha untuk mengabaikannya. Keberuntungan yang datang begitu cepat terasa aneh, seperti ada yang memaksa dia untuk menerima semua itu. Pagi hari berikutnya, Arif bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa perlu melakukan sesuatu, meski tidak tahu apa. Sesuatu di dalam dirinya mendesak agar ia tidak terus melangkah tanpa memikirkan akibatnya. Saat berjalan menuju warung, Arif mendapati sumpit yang diberikan oleh pria tua itu tergeletak di meja belakang warung. Arif mengangkat sumpit itu dan memperhatikannya, seolah-olah ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di matanya, sumpit itu tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh pada benda itu. Namun, perasaan yang ia rasakan begitu kuat, hampir seperti sebuah peringatan. Akhirnya, Arif memutuskan untuk meletakkan sumpit itu di sebuah kotak kayu yang tersembunyi di bawah meja dapurnya. Ia merasa lebih tenang setelah menyembunyikannya, meskipun ia tahu itu bukan solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah. Hari itu, seperti biasa, warung mie ayam Arif penuh dengan pelanggan. Namun, kali ini ada yang berbeda. Pelanggan yang datang semakin banyak, lebih dari biasanya. Ada orang yang rela mengantri berjam-jam hanya untuk menikmati seporsi mie ayam. Arif mulai merasa tertekan. Di luar, suasana tampak lebih ramai dari biasanya, tapi dalam hatinya, Arif merasa seperti berada di dalam sebuah dunia yang tidak bisa ia kontrol. Di antara kerumunan pelanggan, Arif melihat beberapa wajah yang tampak asing. Mereka tidak terlihat seperti orang biasa yang datang hanya untuk makan, tetapi lebih seperti orang yang memiliki tujuan tertentu. Mereka memandang warung Arif dengan tatapan tajam, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Salah seorang dari mereka, seorang pria bertubuh tinggi besar dengan wajah penuh tato, mendekat ke meja Arif setelah makan. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Arif, seolah-olah ingin memuji sesuatu. "Warung mie ayam kamu enak sekali, tapi ada sesuatu yang berbeda," kata pria itu dengan suara rendah. Arif merasa tidak nyaman dengan kata-kata pria itu. "Terima kasih, Pak. Senang kalau Anda suka. Tapi aku yakin ada yang lebih dari sekadar mie ayam di sini," lanjut pria itu sambil tersenyum samar. "Ada sesuatu yang menarik perhatian kita semua." Arif merasa keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tidak tahu apakah pria itu tahu tentang sumpit yang diberikan oleh pria tua itu, atau hanya sekadar berlebihan dalam berbicara. Namun, perasaan takut mulai merayapi dirinya. Ada sesuatu yang tidak beres, dan Arif merasa bahwa keberuntungan yang datang begitu cepat mulai membawa dampak yang tak terduga.
Setelah pria itu pergi, Arif berdiri di depan warung, memandangi jalanan yang mulai sepi. Ia merasa ada banyak mata yang memandangnya, bahkan meskipun hanya beberapa orang yang ada di sekitar. Sesuatu terasa mengganggu, tapi ia tidak bisa menghindarinya. Perasaan itu terus menghantui pikirannya. Malam itu, seperti biasa, Arif menutup warungnya. Namun, saat ia berjalan menuju tempat tidur, suara ketukan pelan terdengar di pintu belakang warung. Arif menahan napas dan membuka pintu dengan hati-hati. Tidak ada seorang pun di sana, hanya udara malam yang dingin. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Di lantai belakang, ada sebuah bekas kaki yang basah, seolah seseorang baru saja berjalan melewati sana dengan kaki yang basah kuyup. Arif mengecek sekeliling warung, memastikan tidak ada yang aneh. Semua tampak normal. Namun, perasaan tidak tenang terus menghantuinya. Apakah ini hanya perasaannya, ataukah ada yang benar-benar tidak beres? Keberuntungan yang datang begitu tiba-tiba mulai memudar. Arif mulai merasakan ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Seperti ada bayang-bayang yang bergerak di balik tirai kehidupannya yang semakin gelap. Semakin lama, semakin banyak tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Semakin banyak orang yang datang ke warung, semakin banyak juga orang yang mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan yang tidak wajar terhadap dirinya. Ada yang mengamati dengan mata yang terlalu tajam. Ada yang berbisik tentangnya di belakang punggungnya. Ada yang seolah-olah tahu sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Keesokan harinya, setelah kejadian malam itu, Arif memutuskan untuk pergi ke pasar dan membeli bahan-bahan untuk mie ayam. Saat ia berjalan di pasar, ia merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa orang di sana memandangnya dengan cara yang berbeda, seolah-olah mereka mengetahui rahasia yang tak terungkapkan. Beberapa dari mereka bahkan menundukkan pandangannya ketika bertemu matanya, seolah takut pada sesuatu. Perasaan terancam itu semakin nyata. Arif merasa semakin sulit untuk tidur, dan semakin banyak kejadian yang membuatnya merasa tidak aman. Ia merasa seolah berada di tengah dunia yang tidak bisa ia pahami, tempat yang penuh dengan orang-orang yang diam-diam mengamatinya. Ketakutan mulai menguasai pikirannya. Arif tahu ia harus melakukan sesuatu. Sumpit itu, yang telah memberinya keberuntungan, tapi juga membawa keanehan ini, terus mengganggu pikirannya. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang tidak ia mengerti, permainan yang dipenuhi dengan risiko yang tidak dapat ia kontrol. Namun, satu hal yang pasti, Arif merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Keberuntungannya yang datang begitu cepat kini berubah menjadi kutukan yang membelenggunya. Dan ia tahu, tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan ini, kecuali ia sendiri. Tapi bagaimana jika jalan keluar itu sudah tidak ada lagi? Malam-malam berikutnya terasa semakin berat bagi Arif. Setiap kali ia menutup warung dan berbaring di kasurnya, tubuhnya tidak bisa merasakan ketenangan. Ia tidak tahu apa yang membuatnya gelisah, apakah karena keberuntungan yang datang begitu cepat, ataukah karena perasaan aneh yang semakin menghantui pikirannya. Suatu malam, setelah menutup warung, Arif memutuskan untuk berjalan kaki. Ia butuh udara segar, sesuatu yang bisa menenangkan pikirannya yang kacau. Jalanan kota yang biasanya sepi kini terasa semakin sunyi. Lampu jalan yang redup hanya memperburuk perasaan gelisah yang ada dalam dirinya. Arif berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah-langkahnya yang terasa semakin berat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, meski ia tidak melihat apa-apa di belakangnya. Jalanan itu, yang dulu biasa ia lalui tanpa berpikir, kini terasa berbeda. Seolah ada mata yang mengawasi setiap geraknya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat melihat sosok pria yang berdiri di ujung jalan. Sosok itu mengenakan pakaian hitam, dan wajahnya tidak tampak jelas. Hanya tatapan matanya yang tajam yang bisa Arif lihat dari kejauhan. Itu adalah pria tua yang memberinya sumpit, pria yang memberi harapan tapi juga kegelapan. "Apa yang kamu rasakan, Arif?" Suara pria itu terdengar datar, tapi penuh makna. Arif terkejut. Kamu lagi?" Suaranya terdengar hampir tak percaya, seolah-olah ia tidak ingin menghadapinya lagi.
Pria tua itu hanya tersenyum, senyuman yang lebih mirip dengan sebuah sindiran. Keberuntunganmu sudah datang, Arif. Tapi, apakah kamu tahu apa yang harus kamu bayar untuk semua itu? Arif merasa tubuhnya kaku. Ia ingin berbalik dan lari, tetapi rasanya seperti ada kekuatan yang menahannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya ingin usaha mie ayamku berkembang. Aku tidak ingin ada yang lain. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Keberuntungan itu bukanlah hadiah tanpa harga. Semua yang datang begitu cepat harus dibayar dengan cara yang berbeda. Itu adalah aturan dari dunia ini. Arif merasa semakin tertekan. Kata-kata pria tua itu terasa mengikatnya dengan ketakutan yang tak terucapkan. Aku tidak mengerti, ucapnya, mencoba untuk mencari jalan keluar. Jangan berpura-pura tidak mengerti. Sudah saatnya kamu memilih, Arif. Keberuntungan atau kehidupanmu, ujar pria tua itu, sambil perlahan mendekat. Mata Arif berbinar, seolah mencari petunjuk di dalam tatapan pria itu. Tapi, semakin dekat pria itu mendekat, semakin besar rasa takut yang menggerogoti dirinya. Arif merasa dirinya terpojok. Semua kejadian aneh yang ia alami mulai terasa nyata. Apa yang harus aku lakukan? Suara Arif hampir tak terdengar. Ia merasa tidak punya pilihan. Semua yang terjadi terasa seperti takdir yang tak bisa dielakkan. Pria itu tetap diam beberapa saat, hanya menatap Arif dengan tatapan yang penuh misteri. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Kembalilah ke tempat di mana semua ini dimulai. Jika kamu ingin berhenti, maka kamu harus kembali ke warung tempat pertama kali sumpit itu diberikan. Hanya di sana kamu bisa mengambil keputusan." Arif terdiam. Ia merasa sebuah beban berat menghimpit dadanya. Apa yang harus ia lakukan? Keberuntungan yang datang begitu cepat sudah mengubah hidupnya, namun ia tidak bisa menyangkal ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Arif pulang dengan perasaan yang lebih kacau daripada sebelumnya. Ia tahu, perjalanan yang dimulai dengan sumpit itu tidak akan pernah bisa kembali ke jalannya semula. Sesuatu yang aneh telah dimulai, dan ia tidak bisa menghentikannya. Sesampainya di warung, Arif duduk di bangku belakang, di tempat yang sering ia gunakan untuk beristirahat sejenak. Semua terasa sangat sepi malam itu. Tidak ada pelanggan yang datang, hanya kesunyian yang menekan. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu belakang warung. Arif menoleh. Ia tahu itu bukan suara angin atau hal lain. Ketukan itu terlalu jelas, terlalu nyata. Ia berjalan perlahan menuju pintu belakang dan membuka sedikit. Di luar, tak ada siapa-siapa. Namun, saat Arif menoleh ke lantai, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di sana, di tengah lantai warung, tergeletak sebuah tumpukan uang yang sangat banyak. Uang yang Arif tidak pernah melihat sebelumnya. Arif terkejut. Ia mendekat dan memeriksa uang itu. Semua tampak asli, namun anehnya, uang itu tidak memiliki bau yang biasa. Ada bau yang aneh, bau seperti sesuatu yang basi. Sebuah perasaan tak menyenangkan muncul lagi di dalam dirinya. Dia tahu ini bukan hanya masalah keberuntungan lagi. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan ia tidak bisa menghindarinya. Arif menatap tumpukan uang itu, seolah ada suara yang mengatakan padanya untuk mengambilnya. Tapi, di dalam hatinya, ia tahu ini adalah ujian. Ujian yang tidak bisa dilewati dengan mudah. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Arif memutuskan untuk mengangkat uang itu. Begitu ia memegangnya, tiba-tiba rasa pusing datang menyerang. Kepalanya berputar, dan segala sesuatu di sekitarnya terasa bergerak tidak normal. Semua terasa kabur, seperti mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi kenyataan. Kepalanya pusing dan tubuhnya lemas. Ketika ia melihat ke arah uang itu lagi, ternyata uang itu mulai berubah. Kertas-kertas uang itu mulai mengelupas, berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Rasa takut semakin menguasai dirinya. Arif terjatuh ke lantai. Ia merasa tercekik oleh ketakutan yang luar biasa. Suara pria tua itu kembali terdengar dalam pikirannya. Semua ada harga yang harus dibayar,
Arif. Tidak ada yang gratis. Dengan mata yang mulai terpejam, Arif merasakan sesuatu yang gelap dan dingin mulai merasuki tubuhnya. Ia tidak tahu apakah ini adalah akhir dari segalanya, ataukah ini hanya awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih mengerikan. Arif terbangun dengan kepala yang berat dan perasaan yang kacau. Malam itu, setelah ia jatuh pingsan di lantai warung, semuanya terasa kabur. Ia tidak tahu berapa lama ia tertidur, tetapi ketika membuka matanya, ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat salah dengan dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat ia berdiri, tubuhnya terasa lemas. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar tubuh yang lelah, sebuah perasaan yang menghantui dirinya, seolah-olah ia berada di luar kendali, seperti sedang berada dalam sebuah mimpi buruk yang terus berulang. Ada suara di dalam pikirannya yang terus berbicara, seolah mengingatkan bahwa ia telah memasuki dunia yang sangat berbeda dari yang ia kenal. Warung mie ayam yang tadinya ramai kini tampak kosong. Hanya ada tumpukan mie yang tak terjual dan beberapa peralatan masak yang belum dibersihkan. Di meja, uang yang ia temukan semalam, yang sempat membuatnya terjatuh, kini sudah hilang entah kemana. Arif merasa bingung, mencoba mengingat apa yang terjadi, namun semuanya semakin sulit dipahami. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terus mengulang, tanpa ada jalan keluar. Ia duduk di meja belakang, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya kelelahan, pikir Arif. Tapi, ia tahu itu bukan hanya kelelahan. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan ia tidak bisa menepisnya begitu saja. Ponselnya berdering, mengalihkan perhatiannya. Arif mengangkat telepon dan mendengar suara istrinya, Lina, di ujung sana. Arif, kenapa kamu tidak pulang? Aku sudah mencoba menghubungi berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Ada yang aneh denganmu, aku merasa kamu berubah. Suara Lina terdengar cemas, hampir seperti teriak. Arif terdiam sejenak. Ia ingin menjelaskan semuanya kepada Lina, namun kata-kata tidak mampu keluar dari mulutnya. Ia ingin memberitahunya tentang sumpit itu, tentang pria tua itu, dan semua kejadian aneh yang terjadi sejak ia menerima sumpit tersebut. Tetapi, sesuatu di dalam dirinya menahan untuk tidak berbicara. Aku baik-baik saja, Lina. Aku hanya sedikit lelah, jawabnya, mencoba meyakinkan istrinya. Apa yang terjadi di warung, Arif? Kenapa pelanggan datang semakin banyak? Kenapa suasana terasa aneh belakangan ini? Lina melanjutkan, suara masih terdengar khawatir. Arif menggigit bibirnya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Perasaan terjebak itu semakin kuat. Apakah ini harga yang harus ia bayar untuk keberuntungan yang datang begitu cepat? Hati kecilnya mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Semuanya baik-baik saja, Lina. Aku janji. Aku akan pulang nanti malam, jawab Arif dengan suara yang lebih pelan, berusaha menenangkan istrinya meskipun ia sendiri merasa tertekan. Setelah menutup telepon, Arif kembali memeriksa warung. Mungkin ini hanya perasaan paranoid yang berlebihan, pikirnya. Namun, begitu ia berjalan menuju dapur, matanya menangkap sebuah bayangan gelap yang bergerak di luar jendela. Arif berhenti, menatap dengan penuh perhatian. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya bayangan yang terus bergerak. Arif merasa seolah-olah ada seseorang yang mengamatinya, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Dengan rasa takut yang mulai menguasai, Arif membuka pintu belakang warung dan keluar. Jalanan di luar tampak sepi. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun, perasaan tidak enak itu tidak hilang. Sebuah suara terlintas dalam pikirannya, mengingatkan tentang sumpit itu. Jika kamu ingin menghentikan semuanya, kamu harus kembali ke tempat yang pertama kali kamu terima sumpit itu. Suara pria tua itu kembali terdengar jelas dalam benaknya. Arif merasa terjebak. Ia tahu, untuk menghentikan semua ini, ia harus kembali ke tempat itu, tempat yang pertama kali membawanya kepada semua perubahan ini. Tempat yang membawanya ke dalam dunia yang gelap dan tak terduga. Tetapi, apakah ia masih punya pilihan?
Apakah ia masih bisa keluar dari jeratan ini? Arif mengambil keputusan untuk kembali ke rumah tua yang berada di pinggir desa, tempat pria tua itu memberinya sumpit. Dengan langkah berat, ia meninggalkan warung dan melangkah ke arah rumah itu, meskipun rasa takut semakin menggerogoti dirinya. Rumah itu sudah tidak terawat, penuh dengan debu dan semak belukar yang tumbuh liar di sekitar pekarangan. Begitu Arif menginjakkan kaki di halaman rumah tua itu, perasaan dingin langsung merayap ke seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang menunggunya di dalam rumah itu. Saat Arif mengetuk pintu, suara yang mengerikan terdengar dari dalam, seperti sesuatu yang bergerak dengan cepat. Pintu terbuka perlahan, dan Arif masuk ke dalam dengan perasaan cemas. Rumah itu kosong, namun bau yang aneh dan lembab memenuhi udara. Semua terasa suram, seperti terperangkap dalam waktu yang tidak bergerak. Di sudut ruang tamu, Arif melihat pria tua itu duduk di kursi goyang, wajahnya samar-samar terlihat dalam kegelapan. "Kenapa kamu datang ke sini, Arif?" tanya pria tua itu dengan suara serak, hampir seperti bisikan yang datang dari kedalaman. Arif berdiri di depan pria itu, matanya tertuju pada wajahnya yang tampak semakin keriput dan menakutkan. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa semua ini terjadi? Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan semuanya?" Pria tua itu tersenyum tipis, senyuman yang penuh dengan makna yang tidak bisa dipahami. "Keberuntungan itu datang dengan harga, Arif. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Kamu sudah memilih jalanmu. Tidak ada yang bisa menghentikannya." Perasaan takut dan kebingungan semakin mendalam. Arif merasa seperti tidak ada jalan keluar. Keberuntungannya yang datang begitu cepat kini berubah menjadi kutukan yang semakin mengikat dirinya. Ia tidak bisa melarikan diri dari pilihan yang sudah ia buat, dan kini, semuanya sudah terlalu jauh. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Arif, suara penuh penyesalan. Pria tua itu tetap diam, tidak memberikan jawaban langsung. Hanya ada sebuah tatapan kosong yang semakin menekan perasaan Arif. Dan sebelum Arif bisa berkata lebih lanjut, pria tua itu berkata dengan suara pelan, "Kamu sudah terperangkap dalam jebakan ini, Arif. Tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang." Arif pulang ke warung dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Kakinya terasa seperti menapaki jalan yang panjang dan tak berujung. Semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mulai membentuk gambaran yang tidak bisa ia hindari lagi. Kehidupannya yang dulu sederhana, yang dipenuhi dengan kerja keras dan harapan, kini hanya menyisakan rasa takut yang menghantui setiap langkahnya. Setiap kali ia menutup mata, pria tua itu muncul kembali dalam pikirannya, seolah mengingatkan bahwa semuanya tidak akan pernah sama. Sesampainya di warung, ia tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu, menatap pintu yang selalu ia buka setiap pagi. Sesuatu di dalam dirinya merasa aneh. Semua yang ia jalani sekarang terasa jauh dari kenyataan yang dulu ia kenal. Warung mie ayam yang dahulu selalu penuh dengan tawa dan riang pelanggan, kini terasa sunyi. Bahkan cahaya dari lampu neon di atasnya tampak lebih redup, seolah ikut merasakan kegelapan yang meliputi Arif. Dengan perlahan, Arif membuka pintu warung dan melangkah masuk. Begitu ia melangkah ke dalam, sebuah perasaan yang asing langsung menyergapnya. Semua tampak seperti biasa, meja dan kursi yang rapi, peralatan masak yang bersih, serta wadah mie yang selalu penuh. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa. Warung itu terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti ada aura yang gelap dan berat, yang hanya bisa ia rasakan, meskipun tidak tampak oleh mata. Arif mencoba mengabaikan perasaan itu dan mulai membersihkan meja seperti biasa. Namun, semakin lama, perasaan gelisahnya semakin meningkat. Ada sebuah suara samar yang terus berbisik di telinganya. "Keberuntungan datang dengan harga yang harus dibayar," bisik suara itu, seperti sebuah mantra yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, lampu neon di atas warung berkedip-kedip, dan bayangan gelap muncul di sudut mata Arif. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya ruang kosong yang hening. Arif menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi,
Ketika ia membuka mata, ada sesuatu yang berubah. Di dinding sebelah kiri warung, sebuah cermin besar tiba-tiba muncul, seolah-olah itu sudah ada di sana sejak awal. Cermin itu mencerminkan seluruh warung, tetapi ada yang aneh. Dalam cermin, Arif melihat dirinya sendiri, tetapi wajahnya terlihat berbeda. Wajahnya lebih pucat, dengan mata yang tampak lebih kosong. Senyum yang ia buat di cermin juga terlihat seperti senyum yang dipaksakan, seperti seseorang yang terperangkap dalam kebohongan. Rasa takut kembali menyergap dirinya. Arif mendekati cermin itu dengan langkah berat. Begitu ia berdiri di depannya, cermin itu memantulkan gambaran dirinya yang semakin mengerikan. Wajahnya tidak hanya terlihat lebih pucat, tetapi juga ada bayangan pria tua itu yang berdiri di belakangnya, tersenyum dengan senyum yang penuh arti. "Jangan lari," suara pria tua itu terdengar begitu jelas, meskipun Arif tahu pria itu tidak ada di sana. "Semua yang kamu pilih, semua yang kamu lakukan, akan tercermin dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa kamu hindari." Arif mundur dengan cepat, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apakah itu halusinasi atau kenyataan, tetapi apa yang ia lihat di cermin terasa sangat nyata. Perasaan terperangkap semakin mendalam. Ia berlari keluar dari warung dan berdiri di luar, berusaha menghirup udara segar, berharap bisa menenangkan pikirannya. Tapi, udara malam itu terasa semakin dingin, semakin mencekam. Kepalanya pusing. Ia merasa seolah-olah dunia yang ia kenal telah berubah menjadi tempat yang tidak lagi mengenalnya. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Apa yang sebenarnya terjadi setelah ia menerima sumpit itu? Semuanya kini terlihat seperti mimpi buruk yang terus mengganggu. Apakah ini semua akibat sumpit itu? Arif bergumam pada dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi menepis perasaan bahwa keberuntungannya yang datang begitu cepat sekarang membawanya ke dalam perangkap yang semakin dalam. Keinginan untuk sukses, untuk menjadi besar, telah membutakan dirinya dari kenyataan. Dan kini, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Malam itu, Arif kembali ke rumahnya dengan langkah yang lambat dan hampa. Lina, istrinya, sudah tidur ketika ia tiba. Ia menatap wajah Lina yang tenang di kasur, dan sejenak perasaan bersalah menghantui dirinya. Ia merasa seperti telah mengorbankan segala sesuatu demi mendapatkan keberuntungan yang tidak seharusnya ia miliki. Dalam hatinya, ia merasa semakin jauh dari Lina, semakin terpisah oleh sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Sesampainya di kamarnya, Arif duduk di tepi tempat tidur, merenung. Ia teringat lagi pada kata-kata pria tua itu, semua ada harga yang harus dibayar. Tapi, kini, Arif merasa bahwa harga yang ia bayar sudah terlalu tinggi. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara keluar dari kegelapan ini. Sumpit itu sudah mengikatnya, dan ia merasa tak ada jalan kembali. Arif terbangun di tengah malam, merasa gelisah. Matanya terbelalak, menatap ke sekeliling kamar yang gelap. Suara desiran angin yang masuk lewat celah jendela membuatnya merasa semakin takut. Namun, saat ia menoleh ke sisi tempat tidur, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Lina, istrinya, sedang duduk di sana, tatapannya kosong, tidak bergerak sedikit pun. "Sayang?" Arif memanggilnya dengan suara gemetar. Tapi, Lina tidak merespon. Ia hanya duduk diam, matanya menatap kosong ke arah Arif. Panik, Arif mengguncang tubuh Lina. "Lina, kenapa kamu tidak bergerak? Kenapa matamu?" Namun, matanya baru menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Lina tidak lagi bernapas. Tubuhnya terasa dingin. Arif merasa dunia sekitarnya berputar. Ia jatuh terkulai di samping Lina, tubuhnya gemetar hebat. Sumpit yang ia terima dari pria tua itu kembali terbayang di benaknya. Apa yang sebenarnya telah ia lakukan? Apa yang telah terjadi pada dirinya? Semuanya terasa seperti cermin yang retak, mencerminkan kenyataan yang kini sangat berbeda dari hidup yang dulu ia kenal. Ia tidak bisa melarikan diri lagi. Ia terperangkap dalam dunia yang diciptakannya sendiri, dan kini, ia harus menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan dari apapun yang bisa ia bayangkan. Pagi itu,
Arif terbangun dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa cemas, takut, dan bingung bercampur menjadi satu, menghalangi pikiran jernihnya. Lina, istrinya yang seharusnya terbangun pagi dan mulai mempersiapkan sarapan, masih terbaring di tempat tidur, tidak bergerak. Matanya yang terbuka lebar tetap kosong, seolah jiwa Lina sudah pergi dari tubuh itu. Semua yang terjadi semalam, semua yang ia lihat di cermin, kini berlanjut dalam kenyataan yang lebih menakutkan. Arif merasa tubuhnya kaku. Meskipun ia mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya hanya mimpi buruk, namun kenyataannya ada di hadapannya. Lina tidak bernapas. Suasana rumah yang biasanya hangat dan penuh kebersamaan kini terasa sunyi dan dingin, seperti ada sesuatu yang menghantuinya. Ia menatap tubuh Lina dengan ngeri, perasaan bersalah semakin menekan dada. Dengan gemetar, Arif menghubungi dokter dan mencoba untuk menyadarkan Lina, tetapi semuanya sia-sia. Lina sudah pergi, meninggalkan dirinya dalam keadaan yang tidak ia mengerti. Rasa ketakutan itu tumbuh semakin dalam. Bagaimana mungkin semua ini terjadi begitu cepat? Apa yang telah ia lakukan? Sesaat setelah dokter pergi, Arif berlutut di samping tempat tidur, menatap wajah istrinya yang tak bernyawa. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasakan betapa besar penyesalan itu, betapa ia merasa telah kehilangan segalanya hanya karena ambisi untuk meraih keberuntungan yang terlalu cepat. Namun, sesuatu dalam dirinya juga terasa aneh. Ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, perasaan bahwa kematian Lina bukan hanya akibat dari kecelakaan atau penyakit. Ada sesuatu yang lebih gelap yang terlibat. Suatu kekuatan yang tak tampak, yang mungkin telah lama mengintai mereka. Perasaan itu membawanya kembali pada malam-malam yang penuh kegelisahan, pada pria tua yang memberinya sumpit itu. Suara pria tua itu kembali bergema dalam ingatannya, keberuntungan datang dengan harga yang harus dibayar. Arif tahu, sumpit itu bukan sekadar benda biasa. Keberuntungan yang ia terima, semua yang ia raih dengan cara yang begitu mudah, telah menarik perhatian kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Dan kini, harga yang harus ia bayar begitu mahal, ia kehilangan istrinya. Setelah pemakaman Lina, Arif tidak kembali ke rumah. Ia merasa seperti rumah itu sudah tidak lagi milikannya, sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman. Perasaan hampa menguasainya, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Setiap sudut rumah itu terasa seperti bayangan dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa ia lihat tapi dapat ia rasakan. Dengan langkah terseok-seok, Arif pergi ke warung mie ayam. Ia berusaha untuk kembali ke tempat yang dulu memberinya harapan, tempat yang dulu terasa aman. Namun, sekarang warung itu terasa begitu asing. Hanya ada kesendirian yang membalutnya. Tidak ada pelanggan yang datang, tidak ada kehidupan yang terasa di dalamnya. Semua yang ada hanyalah suara-suara aneh yang berbisik, yang membuat Arif semakin merasa tidak tenang. Ia kembali duduk di kursi belakang warung, menatap keluar jendela. Pikiran dan perasaan yang kacau membuatnya semakin merasa terjebak dalam dunia yang tidak lagi ia kenal. Semua ini terjadi karena sumpit itu. Semua yang ia miliki, yang ia raih dengan cara yang begitu cepat, harus dibayar dengan cara yang sangat mahal. Tak lama setelah itu, ia mendengar suara langkah kaki di luar warung. Arif menoleh, berharap melihat seseorang yang datang, bahkan hanya untuk sekadar berbicara dengannya. Namun, tidak ada siapapun. Hanya bayangan yang melintas dengan cepat, begitu cepat hingga membuatnya merasa seperti sedang diburu. Tiba-tiba, pintu warung terbuka dengan keras, membuat Arif terkejut. Seorang pria bertubuh tinggi dan kurus berdiri di depan pintu, wajahnya tertutup bayangan, namun Arif bisa merasakan bahwa pria itu membawa sesuatu yang lebih gelap dari apapun yang bisa ia bayangkan. Pria itu tersenyum lebar, senyuman yang mengerikan. "Apakah kamu merasa terperangkap, Arif?" Pria itu bertanya dengan suara yang dalam dan berat. Arif terdiam, hanya menatap pria itu tanpa bisa berkata apa-apa. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuat Arif merasa seperti sedang melihat bayangannya sendiri, tetapi dalam bentuk yang lebih gelap, lebih menakutkan.
Aku tahu kamu merasa takut. Aku tahu kamu merasa kehilangan. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihanmu sendiri. Pria itu melanjutkan dengan tenang, matanya tidak pernah lepas dari wajah Arif. Siapa kamu? Arif akhirnya bisa berkata, suaranya serak. Ia tahu, pria ini bukan orang sembarangan. Ia adalah bagian dari dunia yang gelap, bagian dari konsekuensi yang harus ia hadapi. Pria itu tersenyum lebih lebar. Aku adalah bayangan dari setiap pilihan yang kamu buat. Aku adalah konsekuensi dari ambisi dan keinginanmu untuk memiliki lebih. Semua yang kamu inginkan datang dengan harga. Dan kini kamu sudah membayar harga itu. Arif merasa seperti terhempas kembali ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Setiap kata yang pria itu ucapkan seperti memukul jantungnya. Ia tidak bisa lagi menghindar. Semuanya sudah terlalu jauh. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Arif, suaranya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Apa yang bisa aku lakukan untuk mengembalikan semuanya? Pria itu hanya tertawa kecil. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, Arif. Semua sudah terlambat. Keberuntungan yang kamu raih, kebahagiaan yang kamu nikmati, semuanya hanya sementara. Sekarang, kamu harus menghadapi bayangan dari setiap langkah yang kamu pilih. Bayangan itu mendekat, dan Arif merasa tubuhnya semakin tercekik, seolah dunia ini sedang menghisapnya. Pria itu tetap berdiri di depannya, menatap dengan tatapan kosong yang seolah-olah sudah mengenal setiap kegelapan yang ada dalam diri Arif. Tiba-tiba, Arif merasa tubuhnya terjatuh ke lantai. Pandangannya mulai kabur. Sesuatu yang gelap merasuki pikirannya, dan suara pria itu semakin terdengar jauh. Kamu sudah terperangkap, Arif. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kegelapan terus menghantui Arif. Hari demi hari, ia merasa semakin terjebak dalam kehidupan yang tidak lagi ia kenal. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa cemas, tubuhnya berkeringat dingin, dan perasaan kosong yang semakin mencekam. Lina, istrinya, kini tinggal sebuah kenangan, dan Arif merasa seperti telah kehilangan seluruh dunia yang pernah ia kenal. Ia hidup dalam bayang-bayangnya sendiri, menatap cermin yang retak, dan merasakan setiap detik berlalu dengan begitu berat. Di pagi hari, warung mie ayam yang dulu penuh kehidupan kini semakin sepi. Tidak ada lagi pelanggan yang datang. Tidak ada lagi tawa dan obrolan ringan. Arif mulai menyadari bahwa keberuntungan yang ia terima tidak hanya mengubah kehidupannya, tetapi juga merusak segala yang ada di sekitarnya. Semua yang ia rasakan sekarang hanyalah sisa-sisa dari pilihan-pilihan yang tidak pernah ia pikirkan dengan matang. Satu-satunya yang masih ia miliki adalah sumpit itu. Sumpit yang diberikan oleh pria tua, yang kini menjadi beban berat di pundaknya. Ia tahu, sumpit itu adalah kunci dari segalanya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari cengkeramannya. Keberuntungan yang datang dengan cepat, kini terasa seperti kutukan yang mengikatnya. Suatu hari, Arif memutuskan untuk pergi ke tempat yang pernah ia kunjungi, tempat di mana ia bertemu dengan pria tua itu. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari dunia ini adalah dengan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pria itu, tentang sumpit yang telah mengubah hidupnya, dan apakah ada cara untuk menghentikan semuanya. Arif berjalan menyusuri jalanan yang sempit, menuju ke sebuah desa terpencil yang ia ingat dari pertemuan pertama mereka. Desa itu tampak seperti desa biasa, dengan rumah-rumah sederhana dan jalanan yang tidak terlalu ramai. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sana terasa lebih gelap, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik dinding-dinding desa ini. Setibanya di sana, Arif merasa seolah-olah ia sedang diperhatikan. Banyak penduduk desa yang menatapnya dengan pandangan yang tajam, seolah mereka tahu apa yang telah ia lakukan. Ia merasa seperti orang asing, bahkan di tempat yang seharusnya ia kenal. Ia berjalan menuju rumah yang pernah ia kunjungi, rumah yang sangat sederhana namun terasa angker. Begitu ia sampai, pintu itu terbuka dengan sendirinya, seperti sudah menunggunya. Arif melangkah masuk dengan hati yang berdebar. Di dalam rumah itu, semuanya tampak seperti yang ia ingat. Namun,
Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kecil yang dipenuhi dengan berbagai benda aneh. Beberapa benda yang tampaknya tidak berasal dari dunia biasa. Dan di kursi dekat meja itu, pria tua itu duduk, menatap Arif dengan senyum yang penuh arti. "Kamu akhirnya datang," katanya dengan suara yang dalam dan berwibawa. Arif merasa tubuhnya kaku. Ia tahu ini adalah pertemuan yang tidak bisa dihindari. Ia sudah terperangkap dalam dunia ini, dan sekarang ia harus menghadapi pria itu lagi. "Apa yang telah aku lakukan?" tanya Arif, suaranya bergetar. "Kenapa semuanya harus seperti ini? Kenapa aku kehilangan semuanya?" Pria tua itu mengangguk pelan, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. "Kehidupan memang penuh dengan pilihan, Arif. Keberuntungan datang kepada mereka yang tahu bagaimana memanfaatkannya. Namun, ada harga yang harus dibayar. Semua yang kamu terima, semua yang kamu inginkan, ada sesuatu yang harus diserahkan." Arif merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut pria tua itu adalah kebenaran yang harus ia hadapi. Namun, ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berakhir seperti ini. "Apa yang harus aku lakukan untuk mengembalikan semuanya?" tanya Arif, dengan mata yang penuh harapan, meskipun ia tahu tidak ada jalan kembali. Pria itu tersenyum dengan senyum yang mengerikan. "Terkadang, dalam hidup, kita harus memilih untuk membayar harga yang harus dibayar. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Itulah kebenaran yang kamu harus hadapi." Arif merasa dunia di sekelilingnya berputar. Kebenaran apa? Bahwa segala sesuatu yang kamu pilih, tidak bisa diubah begitu saja. Tidak ada jalan mundur. Keberuntunganmu, kekayaanmu, semuanya datang dengan harga yang harus kamu bayar, dan kamu sudah membayarnya. Pria tua itu berdiri perlahan, mendekati Arif. "Kehidupanmu sudah selesai, Arif. Kamu tidak bisa menghindari kebenaran ini. Semua yang kamu miliki, semua yang telah kamu dapatkan, sekarang adalah milikmu untuk selamanya. Dan begitu pula dengan penderitaanmu." Arif merasa hatinya hancur. Semua yang ia lakukan, semua yang ia pilih, membawa dirinya ke titik ini, ke titik yang tidak bisa ia hindari. Kegelapan itu sudah menguasainya. Ia tidak bisa lagi melarikan diri. Dan sekarang, ia harus menghadapi apa yang telah ia lakukan. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, pria tua itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah sebuah pintu yang muncul di sisi ruangan. "Itulah jalanmu, Arif. Jalan menuju apa yang kamu pilih. Kamu bisa pergi, tapi ingat, tidak ada yang bisa mengubah takdirmu." Arif menatap pintu itu dengan perasaan yang semakin berat. Ia tahu, meskipun ia memilih untuk pergi, apapun yang terjadi di belakang pintu itu tidak akan pernah mengubah kenyataan. Sumpit itu, pria tua itu, dan pilihan-pilihannya telah mengikatnya dengan takdir yang tak bisa ia hindari. Dengan langkah pelan, Arif melangkah menuju pintu itu. Namun, saat ia menyentuh pegangan pintu, ia merasa seolah dunia ini telah berakhir. Semua yang ia harapkan, semua yang ia inginkan, terbukti hanya ilusi. Keberuntungan yang datang begitu cepat, kini hanya meninggalkan sisa-sisa kehancuran yang tak terhindarkan. Dengan satu langkah, Arif membuka pintu itu. Namun, apa yang ada di balik pintu itu, membuatnya terhenti. Pintu itu terbuka dengan suara berderak pelan. Arif merasa tubuhnya terhuyung, seolah seluruh kekuatan tubuhnya hilang dalam sekejap. Ia tak tahu apa yang akan ia temui di balik pintu itu, namun nalurinya memberitahunya bahwa apapun itu, ia tidak akan bisa melarikan diri. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tak ada lagi jalan untuk mundur. Di balik pintu, kegelapan yang pekat menyelimuti ruang itu. Namun, dengan langkah yang penuh ketidakpastian, Arif melangkah masuk. Begitu kakinya menyentuh lantai, ruangan itu seolah menyambutnya dengan dingin yang menyengat. Suasana yang mencekam langsung menghimpit dada, membuat napas Arif terasa sesak. Di ujung ruangan, ia melihat sesuatu yang menyala samar. Cahaya itu datang dari sebuah meja batu yang dikelilingi oleh beberapa benda tua.
Arif melangkah lebih dekat, dan semakin dekat ia mendekati meja itu, semakin kuat ia merasakan energi gelap yang menguar. Ada sesuatu yang tidak biasa di meja itu, sebuah benda besar, terbungkus kain hitam. Arif merasa jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain itu. Sumpit. Sumpit yang sama. Sumpit yang telah memberinya keberuntungan dan mengubah hidupnya. Ia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Begitu lama ia mencari jawaban, dan kini benda itu muncul kembali di hadapannya. Tapi kali ini, sumpit itu bukanlah benda yang sederhana. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang lebih gelap, yang terhubung dengan benda itu. Arif memandangi sumpit itu dengan penuh perasaan campur aduk. Tangan kirinya gemetar saat ia memegang sumpit itu, dan tiba-tiba ia mendengar suara lirih. Suara seperti bisikan yang datang dari dalam dirinya. Itu adalah takdirmu. Itu adalah harga yang harus kamu bayar. Suara itu datang begitu jelas, seolah ada sesuatu yang merasuk ke dalam pikirannya, memanipulasi pikirannya. Arif ingin melempar sumpit itu, membuangnya jauh dari dirinya, tetapi ia tak bisa. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan dirinya sekarang. Keinginan untuk membuang sumpit itu bertarung dengan dorongan yang kuat untuk memegangnya lebih erat, lebih dalam. Lalu, di tengah kebingungannya, suara pria tua itu kembali terdengar dalam pikirannya. Kamu harus mengerti, Arif. Semua yang terjadi ini adalah hasil dari pilihan yang kamu buat. Keberuntunganmu, kebahagiaanmu, bahkan kejatuhanmu, semua ini sudah ditentukan. Kamu tidak bisa lari darinya. Arif merasa tubuhnya semakin lelah, tetapi ada satu hal yang jelas, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa tidak ada jalan mundur. Kekuatan yang ada dalam dirinya, yang telah menguasainya sejak pertama kali menerima sumpit itu, semakin menggerogoti. Ia tahu, kini ia tidak hanya terjebak oleh sumpit itu, tetapi juga oleh bayang-bayang kekuatan yang mengendalikan hidupnya. Dengan langkah berat, Arif meletakkan sumpit itu kembali di meja. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan itu, tetapi tubuhnya seolah dipaksa. Sesaat setelah meletakkannya, cahaya di ruangan itu mulai berubah. Cahaya itu semakin terang, namun juga semakin menyakitkan untuk dilihat. Arif memegangi kepalanya, berusaha untuk menenangkan diri, tetapi bayangan-bayangan yang datang semakin banyak. Tiba-tiba, di tengah cahaya yang menyilaukan itu, muncul bayangan-bayangan lain. Arif melihat wajah-wajah yang tidak asing, tetapi juga tidak ia kenal. Mereka terlihat seperti orang-orang yang pernah datang ke warung mie ayamnya. Mereka adalah pelanggan-pelanggan yang pernah ia layani, tetapi sekarang mereka datang dalam bentuk yang aneh, tubuh mereka terbalut bayangan yang tebal, mata mereka kosong, dan suara mereka hanya bisikan tak bermakna. Arif merasa tubuhnya semakin terseda oleh udara yang semakin tebal. Ia mencoba untuk berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dan mereka berbisik, semua yang kamu lakukan adalah untuk kita. Kamu bukan satu-satunya yang terperangkap. Tiba-tiba, seorang wanita muncul di tengah-tengah bayangan itu. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong. Wanita itu melangkah mendekat, dan Arif mengenalinya. Itu adalah Lina, istrinya yang telah meninggal. Wajah Lina yang dulu ia kenal, kini dipenuhi dengan jejak-jejak kematian, seolah ia sudah menjadi bagian dari dunia lain. Lina menatap Arif dengan mata yang kosong, lalu berbisik, kamu membuat pilihan itu, Arif. Dan kini aku, kita, semuanya, menjadi bagian dari harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa menghindar. Hati Arif terasa hancur. Ia ingin meraih tangan Lina, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Semua yang ia coba lakukan seakan sia-sia. Lina menghilang, dan bayangan-bayangan itu semakin mengerumuni dirinya. Suara mereka semakin keras, semakin membisikkan kata-kata yang tak bisa ia pahami. Akhirnya, di tengah kekacauan itu, suara pria tua itu kembali terdengar dengan jelas, seolah datang dari segala penjuru. Sudah waktunya kamu memilih, Arif. Pilihan yang kamu buat sudah membawa kita ke titik ini. Sumpit itu adalah simbol dari takdirmu.
Tidak ada yang bisa menghentikan proses ini. Semua yang kamu alami, semua yang kamu inginkan, sekarang adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa kamu ubah. Apakah ini akhir dari segalanya? Tanya Arif dengan suara yang serak, penuh ketakutan. Pria tua itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia muncul di depan Arif, memandanginya dengan tatapan yang penuh makna. Ini bukan akhir, Arif. Ini adalah awal dari segala sesuatu yang tidak akan pernah kamu mengerti. Kamu akan menjalani jalan yang gelap ini, seperti yang lainnya. Takdirmu telah ditentukan. Arif merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Semua bayangan itu menyatu, mengaburkan penglihatannya. Ia merasakan tubuhnya lemas, seolah seluruh energi dalam dirinya menghilang. Ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu, namun yang jelas, apapun yang terjadi setelah ini, ia sudah terperangkap dalam labirin yang tidak bisa ia hindari. Arif tidak tahu lagi apa yang lebih buruk, menjadi bagian dari bayangan itu atau terus hidup dalam kegelapan ini. Semua yang ia ingin ketahui, jawaban yang ia cari, ternyata tidak ada. Ia hanya terjebak dalam dunia yang lebih gelap, dan tak ada jalan keluar. Semua suara itu mulai mereda, berganti menjadi bisikan yang jauh dan samar. Arif terdiam dalam kegelapan yang semakin menyelimuti dirinya. Setiap detik terasa seperti berabad-abad, tubuhnya terhuyung tanpa arah, seperti terperangkap dalam pusaran waktu yang tak pernah berujung. Semua bayangan, suara, dan kegelisahan itu terasa semakin menghisap dirinya, menenggelamkannya dalam dunia yang hanya dipenuhi penyesalan dan kegelisahan yang tak terhingga. Namun, tiba-tiba, ada perasaan yang datang, sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang berbeda. Arif merasakan ada kekuatan yang menariknya ke depan, menuntunnya menuju satu titik. Kegelapan yang tadinya begitu pekat mulai mereda sedikit demi sedikit. Ia merasa ada cahaya yang muncul, tapi bukan cahaya yang menenangkan. Cahaya itu terasa lebih tajam, seakan menyayat setiap lapisan ketakutannya, namun memberinya secercah harapan. Ia melangkah, tidak tahu kemana, tetapi ada dorongan yang lebih besar, lebih kuat dari apapun yang bisa ia pahami. Sumpit yang tergeletak di meja batu di belakangnya terasa semakin jauh, seolah sudah tidak lagi menjadi bagian dari dirinya. Tangan Arif yang dulu gemetar kini terasa tenang, walau jantungnya masih berdegup keras. Langkah demi langkah, ia maju. Di depan Arif, ruang itu mulai berubah. Awalnya hanya bayangan gelap, kini ia melihat sosok-sosok lain, bukan lagi bayangan yang menakutkan, tetapi manusia biasa, wajah-wajah yang dulu pernah ia kenal, wajah-wajah yang tidak pernah ia harapkan untuk bertemu lagi. Di antara mereka, Arif melihat sosok Lina, istrinya. Tetapi kali ini, Lina tampak berbeda. Wajahnya tidak lagi kosong atau terhukum oleh kegelapan, melainkan penuh dengan kedamaian. Lina tersenyum, bukan dengan senyum yang penuh kesedihan, melainkan senyum yang penuh pengertian. Ia berdiri di sana, tidak lagi menjadi bayangan atau penghantui, tetapi menjadi bagian dari jalan yang terbuka di hadapan Arif. Arif tertegun, hatinya bergejolak antara kebingungan dan rasa lega yang tak terkatakan. "Lina?" kata Arif dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah ia takut akan kenyataan yang dihadapi. Lina mendekat, dan kali ini tidak ada rasa takut atau penyesalan yang terlihat di wajahnya. "Kamu akhirnya datang ke sini," kata Lina dengan lembut, "ke tempat di mana takdirmu dan takdirku bertemu." "Apakah ini akhir?" tanya Arif, penuh keraguan. Lina mengangguk, tetapi dengan senyuman yang penuh pengertian. "Ini bukan akhir, Arif. Ini adalah titik di mana kamu mulai memahami bahwa keberuntungan yang kamu cari itu bukanlah segalanya. Yang penting adalah bagaimana kamu menjalani hidupmu setelah semua itu." Arif merasa sebuah beban berat terangkat. Semua penyesalan yang ia rasakan, semua penderitaan yang ia alami, seolah menemukan penjelasan yang sederhana namun sangat berarti. Mungkin, selama ini ia terlalu fokus pada apa yang hilang, pada keberuntungan yang datang begitu mudah, tanpa memahami apa yang benar-benar ia inginkan. Arif terdiam, mencoba mengumpulkan kata-kata. "Aku menyesal, Lina."
Semua yang terjadi. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Lina tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Kamu tidak perlu menyesal, Arif. Semua yang terjadi sudah menjadi bagian dari perjalananmu. Takdirmu bukanlah tentang apa yang kamu dapatkan atau hilangkan, tetapi tentang bagaimana kamu menghadapi setiap pilihan yang kamu buat. Arif menunduk, mencoba mencerna kata-kata Lina. Namun, di saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Sebuah kedamaian yang perlahan mulai mengisi ruang kosong di hatinya, menggantikan rasa bersalah dan ketakutannya. Apakah aku bisa kembali? Tanya Arif dengan suara lirih, berharap ada jawaban yang bisa mengubah semua ini. Lina menggelengkan kepala pelan. Kamu sudah berada di sini, Arif. Tidak ada yang bisa kembali. Tetapi, kamu bisa memilih untuk terus berjalan, untuk melanjutkan perjalananmu dengan pemahaman yang lebih dalam. Tiba-tiba, Arif merasakan tubuhnya mulai ringan. Cahaya yang semula tajam kini menjadi lembut, mengalirkan rasa tenang yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam sekejap, bayangan-bayangan yang mengelilinginya mulai menghilang. Suasana di sekitarnya berubah menjadi lebih terang, lebih damai, seakan dunia itu kembali ke bentuk semula, tetapi dengan sebuah perspektif yang lebih jelas. Dan kemudian, Arif melihatnya, sebuah pintu terbuka di hadapannya. Pintu itu berbeda dari yang pertama kali ia temui. Kali ini, pintu itu tampak tidak menakutkan. Tidak ada lagi kegelapan atau bayangan. Hanya ada jalan yang menanti di seberang pintu itu. Jalan ini bukan jalan yang mudah, Arif. Suara Lina terdengar lagi, kali ini lebih jauh, seolah berasal dari dalam hatinya, tetapi ini adalah jalanmu. Jalan yang kamu pilih, dan jalan yang harus kamu jalani. Arif melihat pintu itu, dan tanpa ragu, ia melangkah maju. Pintu itu terbuka lebar, mengungkapkan jalan yang penuh dengan cahaya, dan Arif tahu, kali ini ia tidak sendirian. Semua yang telah terjadi, semua yang telah ia alami, akhirnya mengarah pada keputusan ini. Untuk maju. Untuk memahami bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari keberuntungan, tetapi tentang bagaimana memilih untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Langkahnya semakin mantap, dan dengan satu keputusan sederhana, ia melangkah ke dalam cahaya, menuju jalan yang penuh harapan. Tamat.